لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba mengi'robi mengaji kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Kita mencoba mengi'robi dengan mengetahui susunan per kalimah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Kita masih bab muqaddimah yang awal ya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Ini kita harakati qala. Nah, qala. Kalau kita harakati qala berarti ini kita cari di kamus. Bisa. Kalau belum tahu, karena kita sudah tahu qala ini adalah fi'il madi ya. Fi'il madi mabni maftuhul akhiri abadan, mabni fathah akhirnya selamanya, itu fi'il madi. Ini berzaman berzaman madi harusnya lampau, tetapi dalam konteks ini fi'il madinya berzaman istiqbal atau bermakna akan berkata begitu ya. Kenapa berzaman istiqbal? Karena ini boleh ya fi'il madi berzaman istiqbal kalau memang sesuatu itu, pekerjaan itu sudah pasti bisa dilakukan, sudah pasti akan terjadi, boleh fi'il madinya berzaman istiqbal seperti dalam kalimat ini. Ini fi'il madi mabniun ala fathin fi akhirih, dia berzaman istiqbal karena ucapannya ini sudah akan pasti terjadi, sudah yakin sekali mbak musannifnya ini. Qala berkata. Nah, setiap fi'il itu membutuhkan sebuah fa'il. Ini kita jadikan fa'il ya. Fa'il. Kalau karena fa'il pasti rofa ya. Berarti Muhammadun. Ya, pasti rofa. Pasti kalau fa'il hukumnya rofa. Nah, karena ini isim mufrad, ya, isim yang bermakna satu, isim alam mufrad, maka rofanya menggunakan domah. Qala Muhammadun. Nah, ditanwin karena tidak ada alnya. Huwa utawi, karena ini baru lagi ya, ini tidak bisa dijadikan bersangkutan dengan sebelahnya sini. Ini kalam baru lagi, huwa utawi. Nah, ini jadi mubtada. Jadi mubtada, huwa utawi Muhammad iku, ini khobarnya, ibnu Malikin. Nah, ini menjadi khobar dari huwa ya. Huwa ini mubtada berupa isim domir, karena mubtada ada dua, ada isim dohir, ada isim domir. Kalau yang ini isim domir ya. Huwa utai Muhammad iku ibnu Malikin, putrane atau putune Mbah Malik ya. Karena Imam Malik ini mbahnya yang ke berapa ya, ketiga atau keempat itu ya, bukan ayahnya tapi mbahnya ini Malik. Muhammad ibni Malik ya. Muhammad yang menjadi putranya Malik ya. Yang akan berkata siapa? Muhammad. Muhammad itu adalah putra cucu dari Mbah Malik. Nah, ini lalu selanjutnya Ahmadu. Ini menjadi apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibnu Malik. Nah, ini Ahmadu menjadi rupane qaul, makul qaul namanya ya. Isi perkataannya. Ahmadu, kita harokati Ahmadu. Ahmadu ini kalau kita cari di kamus nih fi'il mudhari ini. Hamida yahmadu, ahmadu nahmadu. Kalau fi'il mudhari kan depannya bisa diganti salah satu empat itu. Kalau fa'ilnya saya berarti Ahmadu, kalau kita berarti nahmadu. Nah, ini fi'il mudhari ya. Dari kata hamida yahmadu. Ahmadu berarti saya memuji, saya sedang memuji. Kalau fi'il mudhari kan mungkin bermakna hal, mungkin bermakna istiqbal. Saya sedang memuji ya. Saya sedang memuji. Muji siapa? Robbi. Nah, ini karena sudah fi'il sudah ada fa'ilnya, maka tinggal membutuhkan maf'ul bih-nya ya. Maf'ul bih. Ya, Robbi menjadi maf'ul bih. Robbi harusnya nasab ini, tapi nasabnya muqaddar karena ini dimudhafkan kepada ya muta'alim.
Robbi ini ya mutakalim ini ya, namanya ya mutakalim yang menunjukkan makna saya ya. Robbi Tuhanku gitu ya. Robbi pangeran. Ahmadu muji sapa ingsun Robbi ing pangeran ingsun. Nah, maf'ul bih dari Ahmadu Robbi. Lah Allah ini karena diharokati fathah Allah. Kenapa? Karena ini menjadi badal ya, badal dari lafal Robbi. Karena Robbi posisinya menjadi maf'ul bih, maka Allah ya nasab ya. Badalnya mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Robbi ing pangeran ingsun, rupane Rob Allah ya Gusti Allah gitu ya. Lalu Allah ini disifati, sifatnya Allah ini naat berarti ya, nangat hakiki. Naat hakiki karena mensifati man'utnya lafal Allah. Kalau nangat sabab itu mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Kalau menyifati man'utnya, berarti menyifati Allahnya, berarti itu namanya nangat hakiki. Khairo, nah, harus khairo karena nangat harus mengikuti i'rabnya man'ut. Man'utnya dibaca nasab karena dia juga menjadi badal dari maf'ul bih. Berarti nangatnya juga mengikuti nasab, mengikuti man'utnya. Khairo malikin. Nah, malikin ini dibaca jar karena dia mudhaf ilaih. Setiap kalimah yang mudhaf ilaih harus dibaca jar. Khairo malikin gitu. Jadi khairu sifatnya Allah khairu maliki, zat kang sak bagus-baguse ngeratoni, sak bagus-baguse zat kang ngeratoni atau merajai. Khairu maliki zat yang sebagus-bagusnya zat yang merajai gitu ya. Saya ulangi pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kola bakal ngendiko sopo sing bakal ngendiko Muhammadun, Syah Muhammad, huwa utawi Muhammad iku ibnu Malikin putrane atau putune Mbah Malik. Rupane kol apa sing rupane kol pengendikannya apa? Ahmadu Rabbillah khairu maliki Ahmadu muji sopo ingsun musannif mujine Rabbi ing pangeran ingsun. Allah ya Gusti Allah, rupane pangeran Allah ya Gusti Allah, sifate Allah khairu malikin, sak bagus-baguse zat kang ngeratoni atau merajai. Nah, itu bait yang pertama ya. Lalu selanjutnya musollian. Ini kita harokati musollian. Sholla yusolli musollian. Musollian ini menjadi hal ya. Musollian hale bersolawat, tingkah. Sahibul halnya mana? Muhammad ini ya. Sahibul hal yang mempunyai tingkah bersolawat ya. Tingkah anane Muhammad musollian hale bersolawat sopo Muhammad bersolawatnya ala nabi. Ini ala huruf jar, ala nabi berarti ini majrur ya, harus dibaca ala nabi ya gitu ya. Tapi karena ini huruf ini tidak bisa diharokati ya, orang Arab itu susah mengharokati. Jadi ala nabi ingatase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya nabi ini menjadi naat dari an-nabi al-mustafa kang den pilih. Musollian hale bersolawat sapa mbah musallaf bersolawat kepada siapa? Ala nabi atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi Muhammad al-mustafa kang den pilih sapa an-nabi. Ini karena naat hakiki harus ada soponya ya. Sopo huwa, dia menyimpan fa'il dan sopo huwa Muhammad musollian. Wa alihi mengatof ya, ala nabi wa ala alihi, berarti alihi dibaca jar ya, karena sehakikatnya ada wa ala huruf jar. Wa ala alihi dan bersolawat juga musonef hale bersolawat sama musonef ingatase kanjeng Nabi lan ingatase keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya alihi ini menjadi naat dari alihi. Al mustakmilina yang menyempurnakan. Mustakmilina ini yang menyempurnakan sopo alihi asyarofa ing kemuliaan. Asyarofa
Ini maf'ul bih. Ini namanya isim fa'il ya, al-mustakmilin, mustakmilani, mustakmiluna. Ini karena ini jamak sebenarnya ya, tapi dia asalnya adalah isim fa'il. Karena dia isim fa'il, dia bisa mempunyai fa'il, bisa mempunyai maf'ul bih seperti halnya fi'il ya. Pengamalan dari isim sifat, salah satu isim sifat adalah isim fa'il ini, itu bisa mempunyai fa'il dan mempunyai maf'ul juga seperti halnya fi'ilnya. Contoh berarti al mustakmilina kang nyempurnaaken sopo alihi, ini fa'ilnya ke alih, sopo keluargane, menyempurnakan, ini berarti fa'ilnya ya, menyempurnakan asyarafa ing kemuliaan gitu ya irobnya. Saya ulangi, musallian, tingkahanane musonef musallian hale bersolawat sopo Muhammad, sopo Syekh Muhammad bersolawat kepada siapa? Ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat an-nabi al-mustafa kang den pilih sopo huwa an-nabi, wa alihi lan solawat ing ngatasi keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat alihi al-mustakmilina kang menyempurnaakan sopo alihi kang podo nyempurnaakan sopo alihi, nyempurnaakan apa? Asyarafa ing kamuliaan, asyarafa ing kamuliaan. Itu ya bait yang kedua, musallian ala nabil mustafa walil mustakmilin asyarafa. Mungkin itu dulu Kang, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan boleh ditanyakan Kang. Kalau ada yang masih bingung juga boleh ditanyakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.